Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini siapa yang tidak masuk hari ini? Aulia Rosada, kenapa? Sakit ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan ya materinya. Kalau dulu kalian sudah belajar tentang berbagai macam browser ya, sekarang kita belajar untuk fitur lanjutan browser ya. Jadi fitur lanjutan browser itu nanti kita membahas tentang fitur-fitur apa saja yang berada di menu browser ya. Terus lalu nanti juga akan belajar cara mencari informasi yang ada di internet ya. Jadi untuk sebelumnya silahkan dibagi dulu ini LKPD-nya ya, panduannya nanti sambil Pak Leni jelaskan dikerjakan. Jadi nanti dibagi kelompok, satu baris ini dua ya, dua kelompok ya, belakangnya dikasihkan tujuan pembelajaran. Sudah gitu ya. Oke, yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan ya dan mengenal fitur lanjutan browser ya dengan benar. Lalu yang selanjutnya peserta didik dapat menjelaskan macam-macam browser ya. Lalu peserta didik dapat menggunakan fasilitas yang ada pada Google Chrome. Lalu peserta didik dapat menjelaskan pelayanan www sebagai sumber informasi ya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian URL. Peserta didik dapat menyebutkan beberapa situs yang menyediakan fasilitas search engine dengan benar. Lalu peserta didik dapat menggunakan search engine dengan benar ya. Nah, tentu kalian sudah biasa ya mencari informasi yang berada di internet ya. Jadi kita lebih mendalam lagi ya. Nah, bagaimanakah cara kita berselancar di internet untuk menggali informasi? Bisa sampean catat ya, bisa dicatat, bisa sambil lihat buku pegangannya ya. Nah, sambil diperhatikan di depan ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan web browser itu ya? Jadi web browser itu adalah suatu aplikasi ya atau perangkat yang digunakan untuk mempelajari kelihatan ya. Web browser adalah suatu aplikasi atau perangkat yang digunakan untuk mempelajari aplikasi browser ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan browser itu tadi? Jadi aplikasinya ya, jadi berupa aplikasi. Tentu sampai sudah pernah mencari informasi di internet ya. Jadi aplikasinya biasanya pakai apa? Nah, logonya seperti ini ya, Google Chrome. Bisa sampai lihat juga di depan komputer kalian itu ada ya yang namanya Google Chrome, logonya jadi seperti itu ya. Nah, Google Chrome ada. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke ya. Oke, sekian, terima kasih. Berarti kita lanjut ya. Sampai lihat di LKPD-nya ya, di situ diisi ya. Kalau sambil dibuka Google Chrome-nya bisa dilihat ya langkah-langkahnya untuk membuat mencari informasi ya. Tema kelompok ya, kelompok cari di internet tuh boleh ya. Sampai biasanya pakai apa? Google apa? Mozilla Firefox apa? Internet Explorer
Satu saja. Kenapa pakai Google Chrome? Nah, kenapa kamu memilih itu ya? Nanti setelah itu nanti dipresentasikan kalau di tempatnya sini saja. Tempat saja. Caranya sama ya. Terus sudah. Iya loh, dikasih alasan loh. Kenapa sampai memakai Chrome, dikasih alasan. Nah, kelemahan, kelebihannya kan otomatis. Kenapa pakai itu kan harus tahu. Stop tulisan. Sudah sampai di mana ini kelompok ini? Juga memiliki kekurangan yaitu keterbatasan visualisasi, Oh ya. memori. Yang lain sudah selesai atau belum? Belum. Ya. Boleh cari di internet ya, sambil dicari di internet. Kenapa sih kok Google itu banyak yang menggunakan ya dari yang lain? Terus apa? Search engine apa? Search engine apa itu? Terus Ya, yang sudah bisa mempresentasikan hasilnya ya. Siapa yang sudah selesai bisa mempresentasikan hasilnya? Ya, boleh. Siapa? Meme, ayo Meme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kustomisasi dan memakan banyak memori. Setelah itu, search engine yang kami gunakan adalah Google.com. Alasannya memudahkan kami sebagai pelajar untuk mencari data yang kami butuhkan, dapat menerjemahkan berbagai bahasa, data yang ditampilkan juga lengkap. Tetapi Google.com juga masih mudah dimanfaatkan hacker untuk menjebol situs atau web, serta fasilitas filter virus belum optimal. Informasi yang ingin dicari, dan yang terakhir menekan enter atau klik pencarian. Terus apa lagi? Kekurangannya. Namun pada Google Chrome terdapat kekurangan, yaitu Google Chrome belum mampu melakukan indeks terhadap website dan konten yang dinamis. Kecepatan Google dalam melakukan indexing masih kalah cepat dibandingkan dengan website lainnya. Ada kalanya search engine Google tidak menampilkan sesuai dengan yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause dulu ya untuk kelompoknya Mas Ari. Oke, bisa kembali ya. Sudah ya. Oke, sementara Google banyak iklannya. Oke. Ya, semuanya ada kelebihan dan kelemahan ya. Jadi Pak Leni ingin menyimpulkan ya. Jadi untuk search engine dan apa aja browser. Jadi langkah-langkahnya, jadi kalian harus bisa membedakan antara browser dan search engine, ya, antara browser sama search engine. Ya, jadi kalau browser itu aplikasinya, ya, kalau search engine itu webnya atau situs pencarian. Jadi harus tahu itu ya. Nah, selanjutnya browser sendiri itu dibagi menjadi beberapa aplikasi ya. Contoh kalian dalam memilih browser itu
juga harus tahu apa Cak? Kelebihan dan kelemahannya. Ya, secara garis besar seperti itu. Lalu sekarang kita lanjut ke evaluasi ya, apa yang sudah kita pelajari ya. Seperti biasanya kita evaluasi pakai Kahoot ya. Ya, pasti seru ya. Dibuka dulu Kahootnya, Kahoot ya. Kahootnya dibuka, masukkan kode PIN, ditunggu dulu ya PIN-nya. Bisa sambil dilihat di depan ya PIN-nya ya. Oke, bentar. 642 20 detik 3 2 1 ya, masih 2 anak ya, rata-rata sudah bagus ya. Nah, siapa yang memimpin? Anjani ya, Anjani ya. Oke ya. Siapa yang di podium? Beli aplaus. Nomor 3 Mimi. Nomor 2 siapa? Ya, siapa yang nomor 1 di podium? Anjani. Ayo maju ke depan, maju ke depan. Maju ke depan. Ya, foto dulu. Maju ke depan ya. Anjani mana Anjani? Ya. Anjani. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa Cak? Fitur lanjutan browser. Bagaimana, seru apa tidak? Coba. Seru ya? Seru banget. Deg-degan banget sih. Ya. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang fitur lanjutan browser dengan menggunakan metode apa? PBM, problem based learning ya. Jadi menyelesaikan suatu masalah dengan berkelompok lalu berdiskusi yang sudah dilakukan ya. Nah, lalu melaksanakan evaluasi. Jadi evaluasinya pakai Kahoot, jadi menyenangkan ya. Bikin ketagihan, mau dikasih soal lagi, mau dikasih soal lagi ya. Tapi waktunya sudah mau habis ya. Jadi lalu yang selanjutnya untuk minggu depan, halo diperhatikan. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang apa? Membuat mail merge atau cetak gabung. Jadi itu nanti menggabungkan antara Microsoft Excel sama Microsoft Word ya, menggabungkan antara Word sama Excel. Jadi ngambil datanya dari Microsoft Excel ya. Contohnya seperti apa? Membuat undangan. Jadi gawe undangan ya, itu nanti datanya di Excel ya. Jadi nanti kita tinggal print ya, misalkan 100 orang namanya berbeda. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin itu ya yang bisa Pak Weni sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.